Angkatan bersenjata Yaman membajak kapal militer Israel di Laut Merah pada Minggu 19 November. Kapal yang disebut milik seorang pengusaha kaya raya di Israel itu kini digiring ke Yaman. Pembajakan kapal ini membuat komunitas bisnis di Israel terkejut hingga menjadikan ekonomi semakin krisis di tengah perang Gaza. Dalam video yang beredar terlihat bahwa kapal tersebut telah tiba di Yaman dengan digiring oleh kapal-kapal milik Houthi. Kedatangan kapal Israel disambut oleh rakyat Yaman di pelabuhan Hodeidah. Penangkapan kapal bernama Galaxy Leader itu menandai peningkatan yang signifikan dalam operasi Yaman melawan Israel mendukung Gaza. Dikutip dari Al-Mayadin, kapal itu terkait dengan sebuah perusahaan Inggris yang sebagian dimiliki oleh pengusaha Israel bernama Abraham Ungar. Pembajakan kapal ini menjadi pukulan besar bagi kepentingan Ungar. Insiden ini telah mengejutkan komunitas bisnis Israel. Mereka menyoroti kerentanan terhadap aset-aset milik Israel di wilayah yang kontroversial. Selain itu, pembajakan kapal tidak hanya menunjukkan ketegangan regional yang sedang berlangsung, namun hal itu menyebar ke politik dan bisnis Israel yang kini bergejolak. Tak hanya itu, akibat pembajakan tersebut menyebabkan kerentanan ekonomi Israel yang saat ini menjadi fokus poros perlawanan hingga agresi terhadap Gaza berhenti. Media Israel melaporkan bahwa sejauh ini negaranya telah kehilangan ratusan prajurit dalam berperang melawan pasukan pembela Palestina. Pada Minggu 19 November, tentara Israel yang tewas sejak konflik pecah 7 Oktober itu telah mencapai 385 orang. Dikutip dari Al-Mayadin, Israel mengumumkan kematian seorang perwira dan tentara tambahan selama konfrontasi dengan pejuang perlawanan di jalur Gaza. Dua tentara itu membuat jumlah korban tewas resmi di Israel menjadi 385 orang sejak 7 Oktober lalu. Sementara jumlah korban tewas sejak invasi darat mencapai 65 orang. Sebelumnya, Brigade Al-Qassam mengumumkan bahwa pejuangnya melawan 6 tentara Israel dalam pertempuran jarak dekat di daerah Jor al-Dik. Mereka menggunakan senjata anti-personel dan senapan otomatis. Kemudian Brigade Al-Quds, sayap militer Jihad Islam Palestina, mengumumkan telah menargetkan kendaraan Israel dengan peluru tandem di daerah Safatawi di utara jalur Gaza. Kemudian kelompok perlawanan juga mengumumkan telah menargetkan kumpulan tentara Israel di dekat Beit Lahia di sektor utara. Fraksi-fraksi tersebut mengumumkan operasi gabungan di mana para pejuang dari Brigade Al-Qassam dan Brigade Al-Quds mampu menyerang 3 tank Israel di poros Al-Zaitun dengan peluru anti lapis baja tandem. Selain kedua pasukan itu, terdapat pasukan dari Lebanon yakni Hizbullah yang turut menyerang pasukan Israel di perbatasan Lebanon Palestina. Perang itu mulai pecah sejak Hamas melancarkan serangan pertama pada 7 Oktober lalu. Kemudian ada pasukan Houthi dari Yaman yang turut melawan Israel melalui serangan udara. Houthi kini juga mengincar kapal-kapal milik Israel di Laut Merah. Yair Netanyahu, putra dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, baru-baru ini menuai perhatian publik. Ia yang kini berada di Amerika Serikat dan hidup damai mengunggah sebuah pernyataan yang menyerang tentara pasukan pertahanan Israel atau IDF. Yair menyalahkan tentara IDF atas pecahnya konflik pada 7 Oktober lalu. Pria yang tak ingin ikut berperang di Gaza itu menyampaikan kritiknya terhadap tentara IDF melalui unggahannya di Telegram pada Sabtu 18 November. Ia mengunggah kritik itu tepat saat ayahnya Benjamin Netanyahu menggelar konferensi pers terkait perkembangan perang Israel-Hamas. Dalam unggahannya, Yair mengklaim bahwa keputusan yang dibuat oleh pengadilan tinggi menyebabkan perubahan dalam aturan keterlibatan IDF di perbatasan Gaza, sehingga hal itu memungkinkan Hamas untuk mendekati pagar perbatasan. Kemudian ia juga mengunggah pernyataan yang menyalahkan IDF atas kegagalan Israel pada 7 Oktober lalu. Yair menyatakan bahwa perempuan pengawas di perbatasan Gaza telah memperingatkan tentang provokasi Hamas. Namun seorang komandan senior justru mengancam akan mengadili perempuan pengawas tersebut. Dalam unggahan berikutnya, Yair menekankan bahwa sektor keamanan yang mendorong pengiriman bahan bakar diesel ke jalur Gaza.
Diketahui sebelumnya bahwa Yair Netanyahu sempat mendapat kritikan dari IDF, sebab putra Perdana Menteri Israel itu memilih untuk hidup enak di Amerika daripada ikut berperang. Yair Netanyahu berada di Florida sejak April 2023 lalu. Hal itu dikarenakan Yair kerap mengunggah konten yang menghasut di media sosial. Bahkan akibat ulahnya itu, Yair sempat digugat beberapa kali karena pencemaran nama baik. Hingga akhirnya Benyamin Netanyahu melarangnya untuk menerbitkan postingan tersebut dan memilih pergi ke Florida. Militer Israel menuduh media internasional tidak sabar atas kurangnya bukti terkait tudingan yang menyebut markas Hamas yang ada di Rumah Sakit Al-Shifa. Mereka menyebut bahwa tekanan internasional meningkat terhadap Israel untuk mengungkap bukti tersebut. Tuntutan bukti tersebut diakui oleh tentara Israel telah membuat mereka merasa frustasi. Hal ini disampaikan oleh juru bicara pasukan pertahanan Israel atau IDF, Letnan Kolonel Richard Heck pada Jumat 17 November kepada wartawan. Diketahui bahwa IDF menyerbu masuk Rumah Sakit Al-Shifa untuk pertama kalinya pada Rabu pekan lalu di tengah perang yang sedang berlangsung dengan Hamas. Para pejabat Israel mengklaim bahwa kompleks medis yang luas itu digunakan Hamas sebagai perlindungan bagi basis operasi bawah tanah yang signifikan. Selama 3 hari penggerebekan, IDF telah menunjukkan rekaman beberapa senjata dan peralatan yang diyakini milik Hamas di lokasi itu. Kemudian mereka juga menemukan sebuah lubang di sekeliling rumah sakit yang diyakini terowongan Hamas. Namun bukti-bukti itu ditepis pihak rumah sakit dan diragukan oleh banyak pihak. Terlebih IDF telah ketahuan membuat propaganda kotor yang tidak valid. Namun ketika tekanan dari media internasional meningkat kepada Israel untuk membuktikan tudingannya itu, IDF justru mengaku frustasi. Heck pun mengaku bahwa hal itu membutuhkan waktu karena seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Ia pun menyebut bahwa operasi di Gaza akan panjang dan memakan waktu. Heck juga menyampaikan permintaan maaf kepada media karena tidak memenuhi timeline berita. Presiden Kolombia Gustavo Petro melayangkan kecaman tajam untuk Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Petro melabeli Netanyahu sebagai manusia gila. Ia bahkan menyamakan aksi Netanyahu seperti dengan Raja Herodes. Hal itu disampaikan oleh Petro saat menghadiri Book Fair of Venezuela di Caracas pada akhir pekan lalu. Ia secara terang-terangan menyebut bahwa saat ini dirinya melihat manusia gila yang bernama Netanyahu. Ia juga mengkritik Amerika Serikat karena mendukung perang Israel di jalur Gaza. Petro pun menekankan bahwa mereka tidak menyadari telah membunuh banyak orang, termasuk perempuan dan bayi. Ia pun menyamakan serangan Netanyahu di jalur Gaza seperti Herodes. Menurut perjanjian baru Kristen, Herodes adalah Raja Yudea yang memerintahkan pembantaian orang tak berdosa. Diketahui bahwa Petro selama ini terus membela perjuangan Palestina di akun X-nya. Ia sering membandingkan situasi di Gaza dengan kamp konsentrasi Nazi pada Perang Dunia II. Petro juga telah mengumumkan bahwa Kolombia akan mengusulkan kepada PBB pengakuan Palestina sebagai negara yang sepenuhnya merdeka. Ia juga mengancam akan secara aktif bergabung dalam pengaduan yang diajukan ke Pengadilan Kriminal Internasional terhadap Netanyahu atas tuduhan kejahatan perang. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menanggapi kecaman yang disampaikan oleh Yair Netanyahu, anak dari Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Mereka menyebut bahwa selama ini Yair telah membawa pengaruh jahat. Bahkan mereka menekankan agar Yair diam atas perang di jalur Gaza. Dikutip dari The Jerusalem Post bahwa IDF mengatakan kepada Yair bahwa anak Netanyahu itu perlu melihat fakta. Fakta yang dimaksud oleh IDF adalah di mana Yair adalah orang yang sombong. Sementara ketidakjelasan dan rasa bersalah adalah milik ayah Yair, yakni Benyamin Netanyahu. IDF pun menyebut bahwa era pengaruh jahat dari Yair kini telah berakhir. Lebih lanjut, mereka menegaskan bahwa saat ini IDF sedang bersatu, baik pria maupun wanita, mempertaruhkan hidup mereka untuk melindungi Israel. Mereka juga menyindir Yair yang disebut telah melarikan diri. IDF pun menyebut mereka dan seluruh bangsa telah memahami rasa frustasi dan keinginan dari Netanyahu. Tentara Israel itu mengatakan bahwa kini pihaknya berduka atas hilangnya banyak tentara gegara perang di jalur Gaza. Oleh sebab itu mereka menegaskan agar Yair diam atas peperangan ini. Diketahui sebelumnya melalui telegramnya, Yair Netanyahu menyalahkan IDF atas gagalnya perang pada 7 Oktober lalu. Yair menyatakan
bahwa perempuan pengawas di perbatasan Gaza telah memperingatkan tentang provokasi Hamas. Namun seorang komandan senior justru mengancam akan mengadili perempuan pengawas tersebut. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam melancarkan serangan besar-besaran ke pangkalan militer Israel di Tasil. Al-Qassam menghujami wilayah tersebut menggunakan roket dan bom-bom rakitan. Atas serangan itu membuat 21 tank tempur militer Israel hancur. Hal itu disampaikan oleh Brigade Al-Qassam melalui keterangan resminya di Telegram pada Minggu 19 November. Dijelaskan dalam unggahan itu bahwa serangan tersebut dilakukan sebagai balasan atas serangan Israel yang meluas, di mana pasukan Zionis memperluas operasi daratnya ke Al-Zaitun di timur kota Gaza, Jabalia di utara jalur Gaza, serta kawasan wilayah barat Beit Lahia, Gaza. Tanya itu, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu turut memerintahkan pasukan militernya untuk meningkatkan intensitas serangan. Netanyahu meminta Israel mengirimkan bulldozer hingga belasan tank ke sejumlah rumah sakit di wilayah Gaza. Hal itulah yang mendorong Al-Qassam melakukan serangan balasan hingga sebanyak 21 tank Israel hancur di markas Tasil. Selain itu, 6 tentara Zionis yang berada di lingkungan Johor Adik di tenggara kota Gaza dilaporkan tewas. Meski begitu, pihak Israel hingga kini belum merilis pernyataan resmi terkait kekalahannya di pangkalan Tasil. Namun, menurut pernyataan pasukan Hamas sejak Perdana Menteri Netanyahu menyatakan perang pada 7 Oktober, setidaknya 270 tank Israel telah berhasil dihancurkan Hamas. Pasukan Lebanon Hizbullah menyerang pos komando dan barak baranit Israel. Tak main-main, Hizbullah meluncurkan 4 rudal Burkan ke markas besar Divisi 91 tersebut. Akibat serangan itu menyebabkan markas tersebut porak-poranda hingga terdapat api di sejumlah titik. Dalam video yang diunggah oleh Al-Mayadin pada Senin 20 November itu memperlihatkan bagaimana dampak dari serangan rudal Burkan. Terlihat markas tentara Israel hancur lebur dan bangunan pun hampir seluruhnya rata dengan tanah. Bahkan asap hitam masih membumbung tinggi di area markas. Tampak pula api yang masih menyala di beberapa titik. Terlihat pasukan Israel yang melakukan pengecekan di markas besar tersebut. Diketahui sebelumnya, Hizbullah melaporkan bahwa pasukannya berhasil menyerang barak Israel dalam 2 operasi terpisah. Pasukan Lebanon itu meluncurkan 4 rudal Burkan dalam interval 20 menit. Burkan adalah roket jarak pendek dengan jangkauan hingga 10 km dan berat hulu ledaknya bervariasi dari 100 kg hingga 500 kg. Hizbullah pun menegaskan bahwa serangan tersebut dilakukan sebagai dukungan untuk rakyat Palestina. Media Israel melaporkan bahwa jumlah korban luka di pemukiman dan tentara Israel meningkat sejak awal perang. Jumlah korban luka hingga Senin 20 November mencapai 8.650 orang. Terkait dengan hal ini, pasukan pertahanan Israel atau IDF disebut tidak mengumumkan jumlah sebenarnya dari korban mereka. Dikutip dari Al-Mayadin, terdapat kebijakan kontrol media yang diterapkan oleh Israel mengenai informasi terkait pertempuran. Meski ada kebijakan tersebut, media Israel itu tetap melaporkan jumlah korban yang sebenarnya, yakni korban luka mencapai 8.650 orang. Sumber tersebut menyatakan bahwa orang Israel yang terluka tersebar di beberapa wilayah. Di antaranya, 1.523 orang terluka di dekat perbatasan Lebanon, 2.399 orang di wilayah tengah, dan 4.738 orang di selatan. Sumber medis pun mengklasifikasikan korban luka di rumah sakit Israel hingga Minggu 19 November. Sebanyak 128 korban luka dalam keadaan tewas secara klinis di dalam rumah sakit, 34 kasus kritis, 378 dalam kasus kondisi serius, dan 740 dalam kondisi sedang. Mengenai lokasi terjadinya korban jiwa sejak awal perang, sumber medis Israel melaporkan totalnya mencapai 216 pemukiman. Diketahui bahwa jumlah yang dilaporkan oleh Hizbullah dan Brigade Al-Qassam selalu melebihi dari jumlah yang diumumkan Israel. Sebab Israel memiliki kebijakan lama untuk tidak mengumumkan kerugian sebenarnya. Di Gaza, Israel mengklaim bahwa 65 tentara telah tewas sejak dimulainya invasi perang. Namun Hamas berulang kali menantang Israel untuk mengungkapkan jumlah sebenarnya korban tersebut. Pasukan Israel saat ini telah mengepung rumah sakit Indonesia di Gaza. Tank-tank Zionis pun telah dikerahkan ke rumah sakit tersebut. Israel bahkan disebut akan menembak siapapun yang mencoba meninggalkan rumah sakit.
Hal itu diungkapkan oleh seorang jurnalis yang berbasis di Gaza bernama Ismail Al-Ghoub yang melaporkan kepada Al Jazeera. Ia pun mengatakan situasi di satu di antara rumah sakit terbesar di jalur Gaza Utara itu sangat buruk. Israel menyebut di dalam rumah sakit Gaza terdapat 6.000 orang termasuk staf medis, pasien, dan para pengungsi yang berlindung. Oleh sebab itu, sulit untuk memindahkan pasien dari Gaza Utara karena Israel akan menargetkan siapa saja yang mendekati wilayah tersebut. Sebelumnya, sedikitnya 12 orang tewas dalam serangan Israel ke rumah sakit Indonesia di Gaza. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan di jalur Gaza. Juru bicara Kementerian Kesehatan itu, Ashraf Al-Qudro, mengatakan pasien dan pendamping mereka termasuk korban tewas dalam serangan Israel tersebut. Ia mengatakan serangan Israel ke rumah sakit Indonesia di Gaza juga telah melukai puluhan orang lainnya. Dilansir dari AFP, Qudro menambahkan sekira 700 orang masih berada di dalam rumah sakit Indonesia di Gaza dalam kondisi dikepung oleh pasukan Israel. Brigade Al-Quds, sayap militer Jihad Islam Palestina, mengumumkan keberhasilannya melawan Israel pada Minggu 19 November malam. Al-Quds mengatakan bahwa pasukannya menyerang Zionis di sepanjang sumbu Beit Hanon, Beit Lahia, dan Al-Saftawi. Akibat kekalahan yang ditanggung Israel, Zionis harus kehilangan 7 kendaraan militer miliknya. Dikutip dari Al-Mayadin, bagian utara jalur Gaza terus terjadi konfrontasi intens antara perlawanan Palestina dan Israel. Selain di 3 wilayah yang mampu dikalahkan oleh Al-Quds, pasukan perlawanan juga menyerang di beberapa daerah, di antaranya daerah Al-Nasr, Sheikh Radwan, Beit Hanon, dan Tel Al-Hawa. Dalam perang di wilayah itu, tentara Israel membarikade diri mereka di dalam tank dan pengangkut pasukan. Selain itu, Brigade Perlawanan Nasional, sayap militer Partai Demokrat untuk Pembebasan Palestina juga berperang melawan Israel. Mereka mengumumkan konfrontasi sengit yang terjadi terhadap pasukan dan kendaraan pendudukan Israel yang menembus sepanjang poros barat laut jalur Gaza. Kelompok perlawanan juga mengumumkan bahwa mereka telah menargetkan situs militer Kisufim dengan sejumlah mortir pagi ini. Mengenai konfrontasi di front utara, perang telah berlangsung selama 24 jam berturut-turut. Situs-situs Israel menjadi sasaran tanpa henti dan sirene tidak berhenti berbunyi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.